Saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara, Timnas U23 akan berhadapan dengan Australia dalam lanjutan Piala Asia U23 Grup A. Usai kalah dari Qatar dengan sejumlah keputusan kontroversial wasit, Timnas berada di dasar klasemen. Kekalahan dari Qatar di laga pembuka Piala Asia mengharuskan Timnas U23 meraih kemenangan lawan Australia untuk menjaga peluang lolos fase grup. Kekalahan 0-2 menjadikan Timnas berada di dasar klasemen. Di sisi lain, Australia yang digadang-gadang jadi tim favorit juara juga belum menunjukkan permainan terbaiknya kalah melawan Jordania. Australia ditahan imbang Jordania tanpa gol. Jelang laga lawan Australia Kamis besok, Timnas U23 berpeluang mendapatkan tambahan amunisi dengan bergabungnya bek Justin Hubner. Hubner diperkirakan akan bergabung dengan Timnas U23 pada 18 April 2024 karena hari ini Hubner masuk di line up di klubnya Cerezo main di Piala Liga Jepang. Hubner diproyeksikan mampu menambah kekuatan lini belakang Timnas di dua sisa laga Grup A Piala Asia U23. Pemulihan mental skuad Garuda Muda menatap laga lanjutan Piala Asia U23 melawan Australia menjadi prioritas bagi pelatih Shin Tae-yong. Kekalahan 2-0 dari tuan rumah Qatar dengan sederet keputusan kontroversial wasit yang menguntungkan tim tuan rumah menjadi pelecut bagi Timnas untuk membuka asa lolos dari fase grup. Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai pertandingan kontroversial melawan Qatar meminta pemain Timnas untuk fokus pada dua pertandingan berikutnya melawan Australia dan Yordania. Dukungan publik sepak bola menurut Erick cukup besar untuk para pemain Timnas. Kita belum selesai, masih ada 2 gol. Dan kita harus fight. Itulah kita. Setuju? Setuju. Tadi kalian main ber-9 fight. 11 harus bisa fight. Dan kalian lihat seluruh rakyat Indonesia itu lihat netizen, sosial media, semua sama kita. Same thing, all the netizen, all the media is all behind us. But we still have 2 games. Come on. Soal hilangnya Ivar Jenner akibat hukuman kartu di pertandingan melawan Qatar, manajer Timnas U23 Sumarji mengatakan Timnas masih punya sejumlah pemain pelapis yang tak perlu diragukan kemampuannya. Beberapa nama bisa menjadi pilihan, seperti Marcelino Ferdinand, Nathan Choaon, dan Justin Hubner yang baru bergabung besok. Ya, yang pasti dengan kondisi ini kan yang harus kita perbaiki adalah bagaimana mental anak-anak untuk dikembalikan lagi gitu. Mental anak-anak kita kembalikan supaya betul-betul lawan Australia bisa fight betul dengan semangat yang tinggi, karena memang yang harus kita perjuangkan adalah lawan Australia harus menang, karena kalau tidak menang akan berat kita untuk bisa lolos gitu. Kebetulan kan kalau kita lihat posisinya Ivar ini kan ada beberapa yang biasa ditempatkan di situ. Marcelino juga bisa didorong ke depan. Jadi saya kira kalau komposisi pemain itu tidak perlu diragukan lah. Untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya, Timnas U23 harus bisa meraih minimal 4 poin dalam pertandingan melawan Australia dan Yordania. Tim Liputan, Kompas TV.